Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, atas nikmat dan karunia-Nya. Kita masih dapat mengkaji sedikit dari ilmu yang berhubungan dengan amal Islami gitu ya. Pada saat ini kita akan membahas birrul walidain ya, berbakti kepada kedua orang tua ya. Dan ini mungkin kita berharap ya pengajian kita ini mirip dengan pengajian di Masjid Nabawi gitu ya. Walaupun cuma latar belakangnya saja begitu ya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi lah majelis kita ini walaupun dalam keadaan virtual begitu. Oke. Secara paradigma untuk berbakti kepada orang tua itu memang terbagi dari dua sisi begitu ya. Paradigma secara robaniyah maupun paradigma secara basyariah. Jadi kalau secara ketuhanan itu jelas bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan paradigma kita sebagai manusia, kita itu berbakti pada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana cara kita itu bersyukur gitu ya, berterima kasih. Ayatnya sih jelas begitu ya. Kalau untuk perintah Allah gitu ya. Di situ kata-katanya itu qadha ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah itu memerintahkan untuk beribadah kepadanya gitu ya, tidak mensyirikkannya gitu ya. Dan kepada kedua orang tua kita itu disuruh untuk berbakti kepadanya, berbuat baik kepada mereka. Itu adalah secara perintah gitu ya, robbaniyah. Sedangkan ya secara basyariah begitu ya. Kita itu diminta untuk senantiasa begitu ya. Bisa meluangkan ya, waktu kita itu untuk menyebut nama orang tua kita ketika dalam doa. Begitu ya. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita loh ya. Ini adalah wujud terima kasih kita kepada kedua orang tua kita. Ya. Caranya diajari oleh Allah begitu. Kalau doa itu bahkan disuruh mengkaitkan. Ya. Karena kita tahu bahwa ketika kita itu sebagai manusia, begitu, ketika kita berterima kasih, maka akan ada banyak hal begitu yang melingkupi ya, dengan cara berterima kasih kita itu, begitu. Karena kita paham gitu ya, kalau sudah bertemu dengan orang tua kita, kalau sudah lanjut usia, begitu, dan itu masih dalam pengasuhan kita, memang dituntut yang namanya kesabaran. Jadi kalau kita tidak punya rasa kasih sayang gitu ya, secara basyariah, secara kemanusiaan, kita hanya mengandalkan bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala saja, gitu, maka kehidupan kita itu akan terasa kaku. Ketika menghadapi orang tua kita itu ya serba kaku dan serba salah begitu. Kita tahu ya, kalau orang tua itu kalau sudah lanjut benar itu seringkali mereka itu bersikap manja pada kita. Walaupun kalau di luar kita itu mereka nggak manja, tapi kalau dengan kita manja. Artinya kita itu bisa jadi itu selalu salah dan salah. Gitu. Bisa jadi. Ada banyak begitu ya, cerita begitu ya. Orang yang mengasuh langsung orang tuanya begitu. Itu setiap harinya itu tidak ada yang benar. Salah dan salah begitu. Dan itu bisa jadi kadang-kadang ya di antara saudara-saudara itu kalau ini yang nggak tahu, yang belum pernah ketemu dengan orang yang lanjut usia dalam pengasuhannya begitu ya, atau ya mungkin karena mungkin orang tuanya belum lanjut gitu ya, atau dia tidak punya begitu, itu kadang-kadang ya kaget gitu ya. Misalkan ada anak itu ada 6 atau gimana begitu ya, katakanlah banyak begitu ya, yang salah satu yang tinggal bersama orang tuanya yang sudah lanjut ini gitu ya. Itu biasa terjadi gitu ya. Dilapori anak-anak yang lain itu begini, pokoknya tidak serak dengan si anak yang ditinggali ini. Orang tua akan biasa begitu, sehingga kadang-kadang kalau saudaranya nggak tahu itu nyalahkan yang saudara yang tadi, yang
tinggal bersama ini orang tuanya tadi begitu ya. Ya, padahal sebenarnya ya tidak ada masalah sebenarnya kalau dipikir ya nggak ada yang salah sebenarnya. Yang anaknya itu sudah melakukan sesuatu yang benar begitu ya. Tapi orang tuanya itu memandang itu segala sesuatu itu salah terhadap anaknya. Jadi itu biasa kalau sudah masuk dalam usia lanjut ya. Maka kalau kita juga menghadapi yang kayak gitu, kalau kita tidak bersama orang tua kita itu jangan sampai menyalahkan saudara kita yang ini ya bersama orang tua kita yang masih hidup tersebut begitu ya. Itu jangan sekali-kali menyalahkan gitu ya. Kasihan dia juga sudah berusaha untuk berbakti begitu ya. Tapi memang kita akan dilapori sesuatu yang itu serba yang jelek-jelek gitu ya. Ya. Kalau kita sebagai posisi yang kita itu tinggal bersama orang tua ya harus sabar dan harus punya rasa kasih sayang yang besar. Kalau tidak nanti berat begitu ya. Berat benar kita akan kaku dengan orang tua begitu. Ini sekali lagi ya pelajaran yang berharga gitu ya. Dua sisi ini memang harus kita senantiasa kita jaga. Kalau cuma rasa sayang saja kita nggak punya dalam kepala kita itu bahwa itu adalah perintah Allah, kita menjalankan sebagai ini adalah bentuk ibadah, ya itu jelas nanti tidak akan dapat pahala kita begitu ya. Atau paling tidak itu kalau dapat pahalanya sedikit lah. Berbeda kalau niatnya itu adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan lain kan gitu. Ya, ini dua sisi ini dan ini sangat membangun peradaban dunia begitu ya sebenarnya. Berbakti kepada orang tua itu sangat-sangat membangun peradaban dunia begitu. Karena banyak peradaban dunia itu yang dibangun itu karena berbakti kepada kedua orang tua. Ya, contohnya banyak yang saya kayaknya tidak perlu ungkapkan di majelis kita pada kesempatan kali ini. Begitu. Kemudian apa yang dapat kita ambil ya, hal-hal yang utama begitu ya dari berbakti kita kepada orang tua. Itu yang pertama adalah harapan kita itu mudah untuk dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa kedudukan birrul walidain itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah amalan sholat. Jadi ketika sholat itu kan langsung berhubungan dengan Rabb kita, berkomunikasi. Nah, yang kedua begitu ya. Seakan-akan orang tua kita itu adalah manifestasi. Ya. Manifestasi dari Allah Subhanahu wa taala, ya, paling tidak itu sebagai wujud di mana sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Bagaimana kita itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua. Harus sabar dan sebagainya begitu ya. Karena ya kalau kita bisa sabar pada orang tua itu harapannya itu kita juga sabar dengan apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Karena itu birrul walidain itu kedudukannya itu tinggi. Tinggi begitu ya. Yang jelas dengan yang semacam itu ya, itu kita mendapatkan sesuatu yang utama. Begitu. Yang kedua gitu ya. Nah ini walaupun berat kadang-kadang gitu ya. Tapi kalau kita itu bisa mendapatkan doa dari orang tua kita, itu yang sesuai dengan keinginan kita itu luar biasa begitu. Maka walaupun kita itu jauh dari orang tua begitu. Tapi kalau kita itu bisa merawat orang tua begitu ya dengan berbagai nanti ya itu berbagai banyak cobaan dan sebagainya dan kita tetap sabar dan sayang pada orang tua, maka kesempatan kita itu untuk didoakan itu juga besar begitu. Kesempatan untuk didoakan orang tua kita itu juga besar. Maka pernah terjadi kan kasus itu ya di Arab Saudi itu sampai ke pengadilan begitu ya karena dua orang bersaudara begitu ya. Itu sampai di pengadilan tuh rebutan siapa yang mengasuh orang tua. Itu tangis-tangisan. Sebenarnya dua saudara ini sebenarnya
mereka sangat rekat begitu. Tapi mereka tahu fadilahnya untuk bisa berbakti pada orang tua begitu, tahu fadilahnya. Sehingga mereka itu sampai berebut sampai di pengadilan. Ya orang itu sampai hakimnya itu juga nangis gitu ya. Baru kali ini mendapatkan kasus yang semacam itu begitu ya. Jadi bayangkan ya, Islam itu demikian luar biasa begitu, mengagungkan orang tua. Sehingga sampai yang namanya masalah doa saja itu dari orang tua itu sangat-sangat mustajab gitu ya bagi anaknya. Ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dalam hadis ini dikatakan bahwa siapa yang ingin gitu ya mendapatkan panjang umur dan tambah rizki, maka berbakti pada orang tua dan menyambung silaturahmi dengan kerabat. Panjang umur itu kan sebenarnya aneh kan gitu ya. Karena umur itu kan sudah ada batasannya, ada ajalnya. Rizki juga ada batasannya. Begitu. Tapi mengapa di hadis ini dikatakan panjang umur dan tambah rizki? Padahal kan sudah ditetapkan gitu ya. Ini maksudnya adalah umur kita itu bisa bermanfaat, berfaedah, dan menyenangkan bagi kita ketika kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Rizki kita itu juga begitu. Rizki kita itu akan kita dapat peroleh dari cara yang baik. Nah, gitu. Karena kan rizkinya sudah ditetapkan, tapi kan caranya itu kan bisa jadi kita itu berbeda, begitu ya. Untuk mendapatkannya ada cara yang baik, ada yang cara yang jelek. Nah, ketika kita berbakti pada orang tua, itu kita akan dimudahkan oleh Allah mendapatkan rizki kita itu dengan cara yang baik. Gitu loh. Itu maksudnya ditambahkan rizki begitu. Atau rezeki kita itu menjadikan kita itu merasa bahagia, merasa cukup, merasa enak, merasa nyaman gitu ya. Bahkan kalau perlu dia bisa menjadi inspirasi untuk amal jariah orang-orang yang lain sehingga kita mendapatkan pahala yang terus-menerus dari rezeki kita itu. Itu semua sekali lagi bisa didapatkan gitu ya. Salah satunya adalah dengan berbakti kepada orang tua kita. Ini yang dimaksud dengan memanjangkan umur dan menambahkan rezeki. Itu maksudnya adalah rahmat Allah. Maksudnya begitu. Ini yang dimaksud ya. Kemudian yang berikutnya, ya, yang terakhir, yang kita bisa catat dalam kajian kita ini adalah sebab diampuni dosa besar. Kalau kita tilik dari hadis ini, begitu ya. Ini berhubungan dengan ibu dan saudari ibu. Kalau ibu sudah tidak ada, maka kita disuruh untuk berbakti kepada saudari ibu. Sehingga kalau kita lihat laki-laki ini gitu ya, ini ada kemungkinan dosa yang dia lakukan itu berhubungan dengan masalah zina. Karena memang zina itu biasanya itu adalah dosa yang modelnya itu menular, dan itu menularnya itu kepada orang-orang yang bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab, seorang laki-laki yang bertanggung jawab kepada perempuan. Jadi entah ibunya, entah adiknya yang perempuan, entah istrinya dan sebagainya begitu. Itu dosa zina itu biasanya itu punya istilahnya dosa menularnya itu di hal-hal itu. Maka di sini maksudnya kalau kita berbuat baik gitu ya. Berbuat baik itu mengapa dalam jalur ibu begitu ya. Ini biasanya itu dosa besar yang ada mungkin loh ya, ini ada kemungkinan yang berhubungan dengan itu. Nah, apa yang maksud dengan menghilangkan dosa itu? Itu bukan menghilangkan hukum ya. Jadi kalau dosa besar itu kalau misalkan membunuh ya dia harus tetap nantinya itu harus dibunuh sebenarnya dalam ini Islam ya, dalam hukum Islam gitu. Kalau zina ya bisa jadi dia dirajam gitu ya. Dirajam atau dia mendapatkan yang hukum cambuk begitu ya. Hukum cambuk. Bisa jadi kan semacam itu. Tapi terkadang kan hukum-hukum itu kan tidak bisa berlaku di semua negara. Gitu ya. Termasuk Indonesia, tidak mungkin orang zina kemudian dirajam. Gitu ya. Itu nggak mungkin gitu ya. Jadi bisa jadi memang itu tidak bisa dilaksanakan hukum itu lah. Ketika hukum itu tidak dilaksanakan, ya, kemudian tidak ada upaya untuk menghapuskan dosa, nah itu kan juga bahaya kan, gitu ya. Maka
Salah satu di sini menghilangkan dosanya tapi tidak menghilangkan hukumnya ya. Itu adalah dengan berbakti kepada ibu atau kemudian kalau tidak ada saudari dari ibu begitu. Entah bude atau bule ya begitu. Jadi yang semacam itu. Jadi ya bisa macam-macam lah intinya di sini entah meringankan dosa besar nanti di hadapan Allah atau memang bisa jadi memang benar-benar menghilangkan gitu ya. Maka jangan sampai kita kemudian kehilangan fadilah-fadilah ini gitu ya. Berbuatlah baik kepada orang tua gitu ya. Insya Allah Allah juga akan berbuat baik kepada kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.